Sacho sensei gata minasama, konbanwa. Watashi wa Rizal desu. Kono doga o sukute Nihongo to Indonesia go hanashimasu. Ima kono tema wa sippai desu. Jadi tema kali ini tentang kegagalan storytelling, tentang kegagalan dan kebangkitan, lalu bangkit lagi. Saya akan menceritakan beberapa kisah tentang kegagalan saya, tapi saya di situ tidak menyerah. Saya terus bangkit, pokoknya tidak akan menyerah. Yang pertama, tentang sebuah kegagalan saat melamar pekerjaan. Jadi saya setelah lulus sekolah, saya ingin sekali langsung bekerja. Jadi sebelum saya bekerja, sebelum saya melamar pekerjaan, saya mencari info-info di internet, di Instagram dan lain-lain. Sebelum saya berangkat melamar pekerjaan, saya menyiapkan sebuah CV. Saya menyiapkan banyak CV untuk beberapa perusahaan. Pagi-pagi saya berangkat ke sebuah PT. Saya menaruh lamaran di sana. Ada beberapa PT yang saya datangi. Lalu saya di sana menaruh beberapa lamaran. Setelah itu sekitar 2 minggu, setelah sekitar 2 minggu, lalu saya mendapat panggilan untuk psikotes, untuk tes. Setelah itu saya datang untuk tes dan akhirnya lulus. Namun masih ada beberapa tahap lagi untuk bisa masuk di perusahaan tersebut. Setelah itu ada proses yang namanya interview dengan HRD perusahaan. Setelah interview, saya menunggu sekitar 1 mingguan. Tetapi setelah hasilnya muncul, saya gagal. Di situ saya merasa kecewa, sedih, dan merasa gagal. Tetapi orang tua saya selalu menyemangati saya. Dia selalu bilang, nggak apa-apa, masih banyak pekerjaan lain, masih banyak kesempatan lain. Di situ saya merasa bangkit, merasa makin bersemangat untuk mencari pekerjaan. Setelah itu
setelah gagal di perusahaan tersebut, saya banyak mencari lowongan-lowongan pekerjaan, dan hingga akhirnya saya mendapatkan sebuah kesempatan lagi untuk interview lagi di perusahaan lain. Setelah tes, setelah interview, ternyata saya dinyatakan lolos. Setelah lolos itu saya menjalani yang namanya training sekitar 1 mingguan. Setelah itu, dan akhirnya saya bekerja di perusahaan tersebut. Setelah banyak kegagalan, akhirnya saya bekerja di sebuah perusahaan hingga sekitar 2 tahun saya menjalani pekerjaan tersebut. Setelah itu ada satu hal lagi yang membuat saya gagal tapi bangkit lagi, yaitu ketika saya ingin masuk LPK HD Tama. Jadi saya sekitar tahun 2024 bulan Juni saya mengikuti tes masuk di LPK HD Tama tanggal 8 Juni saya mengikuti tes wawancara dan psikotes. Setelah saya menunggu hasilnya, dan saya dinyatakan gagal. Tetapi saya tidak patah semangat. Saya tidak menyerah untuk tujuan saya ke depan, yaitu bisa bekerja di Jepang. Lalu saya mengikuti batch kedua di bulan Juli. Setelah mengikuti yang kedua kalinya, saya akhirnya lulus. Di situ saya merasa senang, bangga bisa mengikuti alurnya. Setelah itu masuklah saya di bulan November. Pertama kali masuk, saya benar-benar tidak tahu apa itu bahasa Jepang, apa itu budaya Jepang, hingga saya benar-benar mengalami kesulitan, benar-benar merasa berat. Tapi saya selalu ingat dengan tujuan saya, dengan cita-cita saya, dengan intinya dengan dengan tujuan lah. Saya tidak menyerah hingga akhirnya saya bisa sampai di titik ini. Ya, sono toki watashi wa totemo kanashikatta desu.
心がつけました。そしてもうダメだと思います。自信もなくしました。何もしたくないでした。勉強もやめたいと思いました。でもその時家族がいました。大丈夫、まだチャンスがあるよ。その言葉で少し元気になりました。そして私は考えました。もう一度頑張りたいです。それから毎日少しずつ勉強しました。毎日多分30分でも勉強しました。そして初めはとても難しかったです。言葉もわかりませんでした。よく間違えました。でも諦めませんでした。少しずつできるようになりました。友達と一緒に練習しました。先生にもたくさん先生にもたくさん質問しました。時々また失敗しました。でも今度は泣きませんでした。大丈夫、次頑張ろうと思いました。そしてもう一度チャレンジしました。その時私は前より上手に話しました。少し自信もあります。そして最後に成功します。その時私はとても嬉しかったです。そして諦めなくてよかったと思います。この経験で私は大切なことを学びました。失敗は悪いことでありません。失敗は勉強です。失敗で強くなります。そして大切なのは諦めないことです。皆さんも失敗しても大丈夫です。誰でも失敗します。そしてでももう一度頑張ってください。少しずつでいいです。毎日前に進みましょう。自分を信じてください。あなたはきっとできます。はい、はい、私から以上です。社長、先生方、皆様、どうもありがとうございます。